Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, a'azzaniyallah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita masih melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Sudah masuk di Babul Bir Wassilah, ya, tepatnya di hadis yang ke-9, yaitu At-Targhib fi Bazlil Ma'ruf, ya, motivasi untuk berbuat kebaikan. Hadis yang ke-9 ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur sahabat yang bernama Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir ini ya, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ya, beliau meriwayatkan sekitar 1.500 hadis. Jabir ibn Abdillah. Jadi Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma. Ya, Jabir dan bapaknya ini dua-duanya adalah seorang sahabat, maka disebut dengan radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah shadaqah. Panjang apa pendek? Hah? Pendek. Mungkin antum sekali dengar sudah hafal. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah shadaqah. Ya. Kemudian dari jalur sahabat yang lain yang bernama Hudzaifah radhiyallahu an, juga sama ya redaksi matanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ya, ini ya, lafadznya muttafaqun alaih, disepakati Bukhari dan Muslim. Cuman dari dua jalur sahabat, yang pertama Jabir ibn Abdillah radhiyallahu an, yang kedua adalah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an. Redaksi matanya sama, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata kullu ya, dalam bahasa Arab ini disebut dengan siag umum, yaitu umum. Ya, sighah yang umum, yang menunjukkan ya bahwa kebaikan walaupun sedikit adalah sedekah. Kullu, jadi semua. Dan kata ma'ruf atau al-ma'ruf ya adalah dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Kata beliau, yang disebut dengan ma'ruf itu adalah ismun jami'un, nama yang mencakup
likulli ma fihi naf'un lil akharin min qaulin aw fi'lin. Nama yang mencakup untuk semua yang ada padanya manfaat untuk orang lain, baik ucapan ataupun perbuatan. Itu namanya ma'ruf, kebaikan. Jadi kebaikan itu adalah nama yang mencakup untuk semua yang ada manfaat untuk orang lain, min qaulin aw fi'lin, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Dan masuk ya dalam hal itu semua manfaat badan, harta, atau perbuatan, atau mengarahkan orang pada kebaikan agama, atau maslahat duniawiyah, ya, seperti kalimat yang baik umpamanya kepada makhluk, ya. Kemudian juga berbuat baik ya kepada makhluk bil mal, dengan harta, dengan kedudukan dia membantu, kemudian mengarahkan orang yang menyimpang, yang salah. Nah, ini termasuk diantara apa? Ma'ruf, kebaikan karena ada manfaat untuk orang lain. Ya, sedekah. Jadi setiap ma'ruf dengan bentuk-bentuknya tadi adalah sedekah. Kata sedekah, kata beliau, adalah aslu sedekah. Asal sedekah itu adalah ma yukhrijuhul mar'u min malihi lillahi ta'ala. Asal sedekah itu adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya untuk Allah Ta'ala. Jadi bahasa gampangnya, sedekah itu secara asal adalah apa yang dikeluarkan oleh seseorang dari harta dia lillah, untuk Allah Ta'ala. Itu sedekah. Dan masuk ya, sedekah itu ada yang wajibah, ada sedekah yang wajib, ada yang mandubah, ada yang disunahkan. Ya, wal ikhbar 'anil ma'ruf bi annahu sedekah, dan penghabaran tentang kebaikan adalah sedekah, ini termasuk di antara ya penyerupaan saja. Artinya ya, kata beliau, anna fi'lal ma'rufi lahu ajrun ka ajri sedekah. Arti yang disebutkan oleh Nabi tadi bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, artinya kata beliau bahwa perbuatan baik, perbuatan ma'ruf itu yang dilakukan oleh seseorang, baginya pahala ka ajri sedekah, seperti pahala sedekah. Jadi artinya perbuatan ma'ruf yang dilakukan akan dapat kebaikan seperti pahala apa? Pahala sedekah. Nah, ini ya makna dari kullu ma'rufin sedekah. Coba antum sebutkan, masih ingat enggak? Naam, antum. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, siapa lagi ini? Antum. Nah, kullu ma'rufin sedekah. Nah, yakin semuanya sudah hafal karena ini tidak terlalu panjang. Kullu ma'rufin sedekah. Tapi hadis yang pendek tadi ya dengan maknanya telah kita sebutkan, memberikan satu pelajaran penting, bahwa hadis ini kata beliau termasuk min jawami'il kalim, termasuk di antara ucapan yang pendek tapi memiliki makna yang luas yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kullu ma'rufin sedekah. Jadi ucapannya singkat, padat, tapi memiliki makna yang luas. Ini diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pendek tapi maknanya luas. Ada perintah di situ untuk berbuat baik. Ya, dan semua yang memberikan manfaat kepada orang lain dari kalimat yang baik, atau mengucapkan salam ya, atau mengarahkan orang, atau tatkala dia bertemu dengan orang dengan muka yang manis ya, membantu orang, maka ya ini termasuk di antara bentuk sedekah.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang lain, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian dari manusia itu wajib untuk bersedekah. Ana tanya, persendian manusia itu ada berapa? Hah? Ada berapa? Jangan ngarang ya antum ya. Sekitar berapa? 360 atau 366? 300-an lebih. Ya, wajib untuk dikeluarkan sedekah. Ya, kullu yaum, setiap hari tatkala matahari terbit. Artinya sebetulnya cukup dengan salat apa? Salat duha 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu baina sunain sadaqah. Engkau berbuat adil pada dua ya kelompok orang, itu adalah sedekah, bentuk sedekah. Wa tu'inur rajul, dan kau membantu seseorang, menolong seseorang dalam kendaraannya, atau engkau naikkan di kendaraan, boncengi, atau engkau angkat barangnya, itu sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, dan kalimat yang baik itu sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap langkah yang kau langkahkan untuk menuju salat itu sedekah. Setiap langkah antum dari rumah itu berapa langkah ke sini? Antum hitung sendiri ya. Itu dihitung sebagai apa? Sedekah. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap langkah yang antum langkahkan itu dapat kebaikan dan bisa menghapus kesalahan. Ya, luar biasa. Kemudian waktu mitul aza anit tariqi sadaqah, dan kau menyingkirkan gangguan dari jalan, itu sedekah. Gangguan apa saja? Ada gangguan nih di jalan membahayakan antum, ya, singkirkan, maka itu sedekah kebaikan. Berarti membuang gangguan ke jalan adalah apa? Dosa. Ya, kotoran antum buang di jalan enggak boleh. Nanti tatkala ada yang jalan kemudian jatuh, antum dapat dosa. Ya. Dan ini adalah min fadlillah ala ibadi, ini karunia Allah kepada para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala yassara lahum abwabal khair, bahwa Allah taala memudahkan bagi mereka pintu-pintu kebaikan, dan Allah pun memberikan kepada mereka urutan berupa pahala yang akan Allah berikan kepada mereka. Dan pokoknya ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah amalun badani. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak. Ya, yang pertama amalan badan. Seperti apa? Seperti salat, puasa, ya, kemudian tilawah, baca Al-Quran, kemudian talabul ilmi wa ta'limu, belajar ilmu dan mengajarkannya. Nah, ini amalan apa? Amalan badan. Yang kedua adalah bazlu mal, mengeluarkan harta, membantu dengan harta. Seperti apakah? Zakat, seperti zakat, ya, wa sadaqah wa nafaqah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan mal. Ya, kemudian yang ketiga, ya, gabungan antara keduanya, antara badan dan harta, yaitu diantaranya adalah al-hajj, haji. Ya, karena haji itu yang pertama butuh apa? Amal badan, untuk sehat, ya. Yang kedua mesti apa? Fulus, ya, uang, mal, harta. Ya. Wal jihad, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan badan dia. Jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Itu ya inti dari kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ya kebaikan adalah shadaqah. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan kita anggap remeh dari macam-macam ma'ruf kebaikan. Kemudian hadis yang selanjutnya yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini dikeluarkan oleh Imam Muslim
fi kitab, dalam kitab Al-Bir Wassilah, di bab istihbab talaqatil wajhi inda liqa, yaitu wajah yang berseri tatkala bertemu. Dari an Abi Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau menganggap remeh dari kebaikan sedikit pun, jangan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau menganggap remeh dari kebaikan sedikit apapun, jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, yang berseri. Ya. Ini menunjukkan apa? Bahwa kebaikan itu jangan kita anggap remeh, walaupun dianggap sedikit, dianggap kecil, jangan. Karena bisa jadi kebaikan yang sedikit itu Allah akan angkat derajat kita di sisinya. Terlebih cuman hanya sekedar bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang menyenangkan. Dan hadis ini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil disunnahkan untuk wajah berseri atau manisnya wajah dia, senyumnya wajah dia indal liqa, tatkala bertemu dengan saudaranya se-Islam. Jadi tatkala bertemu dengan saudara kita, kemudian kita berseri wajahnya, kemudian senyum, maka itu adalah disunnahkan. Bahkan ini yang seyogianya dijaga oleh seorang muslim. Kenapa? Karena tatkala kita melakukan itu, maka kita akan membuat dia senang, menghilangkan suudzon, buruk sangka kepada kita. Kemudian semakin hubungannya tambah baik. Dan ini adalah fi'lun hayyin, perkara yang mudah, perkara yang gampang, gak ngeluarin uang. Mungkin kalau antum ngeluarin uang kan berat. Ini ngeluarin uang untuk orang berat. Tapi antum gak ngeluarin uang, cuman muka senyum, muka berseri. Perbuatan yang ringan tapi azimul ajr, pahalanya besar, banyak faedahnya. Dan ini adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dari makhluknya kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan malah yang ngaji tatkala ketemu orang tambah tambah pasang muka serem, jangan. Apa manfaatnya? Kadang ada orang yang memang jaim, cuman jaimnya terlalu berlebihan. Ada senyum, kemudian pasang muka itu nggak baik. Kemudian pelajaran yang kedua, kata beliau, hadis tadi merupakan dalil seyogianya bagi seseorang untuk menjaga perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Terlebih kalau ini berkaitan dengan dengan orang lain yang akan menimbulkan maslahat yang besar, sehingga dia tidak menganggap remeh sedikit pun dari kebaikan. Dia jaga, apalagi kalau berkaitan dengan orang. Kemudian pelajaran yang ketiga, hadis tadi merupakan dalil tentang sempurnanya syariat Islam, bahwa syariat Islam itu datang memberi maslahat kepada manusia dan juga menyatukan mereka, menyatukan yang tadinya berpecah jadi satu, dan akan ada mahabbah, saling sayang, kasih sayang di antara mereka. Padahal ini cuman ketemu orang dengan wajah yang menyenangkan, cukup itu. Tapi kalau antum ketemu sama orang dia pasang muka serem,
kemudian cemberut, kira-kira gimana? Tuh, ini orang ini kayaknya ya apa marah sama anak ya, sehingga timbul hal-hal yang negatif. Taib, itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga atau yang terakhir ya dari babul bir wasilah adalah ya wasiat untuk berbuat baik kepada aljar, kepada tetangga. Ini penting ya, kenapa? Karena tetangga itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 36. Dan ini kita kaji kemarin di Masjid Madaniyah ya, tentang apa? Tentang hukukul jar, hak-hak tetangga, di bab yang ketujuh dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak hafizahullah, di mana beliau mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, di mana Allah katakan wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kau menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian wabisil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat dekat, baik dari jalur bapak atau dari jalur ibu. Kemudian wal yatama, dan berbuat baik kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jarisil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Kalau kategori tetangga yang dekat itu yang gimana? Hah? Yang dekat dengan rumah kita. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha tatkala bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin mengasih ya sesuatu ya, kepada tetangga itu, mana nih yang ingin beliau kasih? Kata Nabi, yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Itu tetangga yang paling dekat, yang berhak untuk kita apa? Kita jaga hak-hak mereka. Bahkan kalau kita ya mengutip beberapa hadis yang disebutkan oleh diantaranya Imam Muslim tentang bagaimana malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu la yuwarrisanna. Senantiasa malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwa tetangga itu akan dapat warisan. Ya, sampai seperti itunya. Maka ini ya berkaitan dengan hak tetangga yang terkadang banyak dilanggar. Taib ya, kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh beliau, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tabakhta maraqatan," apabila engkau masak marokoh. Marokoh itu marag ya, kalau bahasa kitanya kuah. Cuman ya marokotan ya ini jamaknya marok ya. Ini air yang dimasak yang ada dagingnya, itu marag namanya. Kalau jangan asam, air yang ada apa? Asamnya. Kalau marag yang ada apa? Lahamnya, ada dagingnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza tabakhta maraqatan," apabila engkau memasak maraq, air yang ada dagingnya, ya, kuah. Fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Ya, perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu, kasih mereka. Ya, kasih mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Iza tabakhtum al-lahm," apabila kalian memasak daging, maka perbanyak maroknya, kasih airnya perbanyak, karena fa innahu awsa au ablagh lil jiran, karena lebih banyak manfaatnya untuk para tetangga.
Ya, tapi jangan ngasih ke tetangga itu airnya saja. Perbanyak air, nggak ada dagingnya, jangan. Kasih juga yang ada isinya. Ya. Nah, ini ya hadis yang menunjukkan tentang apa? Tentang ya bagaimana Islam itu memperhatikan tetangga. Ya, bahwa perintah ya Nabi ta'ahad jiranak, perhatikan tetanggamu, berikan tetanggamu, ini perintah yang sifatnya anjuran. Ya, kenapa? Karena ya memberi kepada mereka ini tidak wajib, tapi ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan efek positif yang luar biasa terhadap dakwah Islam. Kalau antum perhatian dengan tetangga, ya punya rezeki, antum berbagi, ya dengan orang yang selalu menahan hartanya, tidak pernah sekalipun ngasih tangga, kira-kira gimana? Hah? Berat. Ya, padahal tetangga itu adalah orang yang paling dekat tatkala kita dapat ya cobaan atau musibah. Tetangga dulu. Mungkin ya saudara datang, tapi tetangga biasanya lebih cepat untuk ya membantu kita tatkala kita ada kesulitan. Tapi hadis yang kita bacakan tadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama, hadis tadi yang merupakan perintah untuk apa? Untuk kita memiliki akhlak yang baik. Ya, dan mengarahkan orang kepada kebaikan-kebaikan akhlak. Agar apa? Efeknya itu akan ada mahabbah. Ya, ada rasa saling kasih sayang ya. Dan tetangga juga diperintahkan, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada tetangganya, walaupun syai'an yasira, walaupun sesuatu yang sedikit. Ya. Terlebih ya apabila tetangganya itu ternyata ya mencium aroma masakan gitu ya. Kemudian antum membuka makanan apa sampai tetangganya ya mencium baunya, ya cuman dapat apa? Dapat baunya saja. Atau antum bakar ya ikan atau sate, asapnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Hah? Kanan kiri. Yang dapat adalah tetangga. Kata tetangga, oh ini dapat asapnya aja ini. Ya padahal yang dibakar dia tidak dapatkan. Maka yang seperti ini ya perlu diperhatikan agar apa? Agar ya satu sama yang lain berkaitan dengan tetangga itu akan ada hubungan yang baik. Kemudian pelajaran yang selanjutnya ya lil hadiah. Ini untuk hadiah yang kita kasih itu memiliki ya dampak yang besar. Ya. Untuk apa? Tersebarnya al-mawaddah, rasa kasih sayang. Ya, terutama bainal jiran, di antara para tetangga. Makanya Aisyah tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jarain, ya Rasulullah aku punya dua tetangga. Ya kata Aisyah radhiyallahu anha, maka kepada siapa dari keduanya aku berikan hadiah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila aqrabihima min kibaba. Itu ya yang paling dekat dari keduanya dari pintu rumahmu. Kasih hadiah. Ya, dan memang ya memberikan hadiah terlebih kepada kerabat dekat luar biasa, lebih lagi. Kemudian gimana kalau antum ya ingin mengasih hadiah kepada orang yang lebih jauh? Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Ya, karena hadiah itu sifatnya apa? Sifatnya dianjurkan. Ya, jadi enggak apa-apa kalau antum umpamanya mau ngasih yang jauh, tapi yang lebih afdal tetap antum apa? Antum perhatikan dan dahulukan yang dekat dengan antum. Tapi kalau antum umpamanya mau ngasih yang jauh enggak apa-apa ya, karena asal hadiah itu kata beliau tidak wajib tapi dianjurkan. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis tadi adalah seyogianya bagi aljar, bagi tetangga yang diberi hadiah, dia tidak menolak tatkala dikasih hadiah. Ya.
tatkala ada yang ngasih hadiah ya kepada kita, umpamanya tetangga kita, kita terima, jangan kita tolak. Bahkan dalam beberapa riwayat ada larangan orang menolak hadiah. Cuman ada kadang orang yang dikasih nggak mau, kenapa? Karena nggak senang sama orangnya. Ada yang sampai kayak gitu. Pokoknya kalau dari si fulan jangan. Ya sampai seperti itu ya. Nah, ini nggak baik. Padahal ditekankan untuk saling ngasih apa? Ngasih hadiah. Jadi yang dikasih hadiah dia terima, jangan nolak. Kemudian apa? Kemudian dia ucapkan terima kasih. Kemudian dia doakan orang yang memberi kepada dia, apalagi tetangganya. Ya, syukran, barakallahu fikum, wa fi malikum. Doakan kebaikan. Dan ini adalah perkara yang akan mendatangkan saling mahabbah ya, ada kasih sayang di antara tetangga dan akan memberikan dampak kebaikan yang luar biasa. Demikian ya 3 hadis yang kita bacakan tadi, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.